Penguasa Kuil Surgawi, Bab 309, Saudara-saudara, dengan segera, Kaisar Hitam, akan menjadi wakil kepala pertama Istana Dewa Surgawi saya, mantan Raja Surgawi Lu, akan menjadi wakil kepala kedua Istana Dewa Surgawi saya, dan mantan Raja Surgawi Mi, akan menjadi wakil kepala ketiga Istana Dewa Surgawi saya. Suara Xiao Tianche sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Salam kepada wakil kepala Istana Kaisar Hitam. Salam kepada wakil kepala Istana Lu. Salam kepada Wakil Presiden Istana Mi. Saudaraku, saat berikutnya, sosok Lu dan Mi juga naik ke langit, datang ke sisi Xiao Tianche, dan memberi hormat kepada Xiao Tianche. Xiao Tianche tersenyum dan mengangguk, menepuk bahu mereka berdua dan berkata, apakah kalian berdua sudah menentukan pilihan? Apakah kalian akan mengambil jalan Kaisar, atau jalan Kaisar sejati yang lebih sulit? Saudaraku, mari kita ambil jalan Kaisar sejati. Ikuti jejak saudara, Lu dan Mi berkata tanpa ragu-ragu. Masa depan jalan Kaisar sejati akan lebih kuat. Adapun 4 Raja Surgawi di bawah Xiao Tianche, masing-masing memiliki ketekunan dan keberuntungan yang besar. Sekarang ada pilihan yang lebih baik, mari kita mengambil jalan Kaisar sejati. Adapun kam penjaga aturan yang tidak mengizinkan munculnya jalan Kaisar sejati. Bukannya aku memukulnya sekali atau 2 kali. Lu dan Mi hanya menyesal karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran lebih dari setengah bulan yang lalu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kakak tertua mereka, Xiao Tianche, menghadapi pengepungan 5 orang kuat Kaisar tingkat ke-7 sendirian. Oke, Xiao Tianche menatap Mi dan Lu dengan dalam. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk berjalan di jalan Kaisar sejati. Misalnya, Qian Yan dan Leng Yijun, keduanya kini menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Tetapi bahkan setelah mereka mencapai puncak tingkat kekaisaran, mustahil bagi mereka untuk membuka jalur kekaisaran mereka yang sebenarnya. Itu adalah jalan yang jauh lebih sulit untuk dilalui. Alasan mengapa Kaisar Hitam dapat menjalankan cara Kaisar sejati dalam mengintegrasikan dunia adalah karena Kaisar Hitam pada awalnya adalah seorang jenius yang tiada taranya, yang telah membuka belenggu tubuh dan jiwa. Tuan Istana Xiao, bersiaplah. Tanpa basa-basi lagi, energinya menghilang. Cepat dan biarkan prajuritmu menyerapnya. Saat berikutnya, sosok Dao Yi muncul di samping Xiao Tianche 5 di tangannya. Kristal berwarna darah adalah energi dan Tao Yun yang terkandung dalam tubuh 5 guru Tao yang kuat. Jauh di sisi lain, Dao Chen juga telah kembali, dan membombardir lubang yang dalam dengan diameter lebih dari 200 meter di dataran rendah di kejauhan. Dan pada saat ini, Dao Chen masih melemparkan semua obat-obatan berharga di dojonya ke dalamnya seolah-olah itu gratis. 5 buah Tao aspek Dharma yang dia kumpulkan juga dihancurkan dan dibuang ke dalam kolam pada saat ini. Dao Yi tidak ragu-ragu, menghancurkan 5 buah dao di tangannya dan melemparkannya ke dalam. Untuk sesaat, kolam di sana berubah menjadi merah darah, namun mengandung energi yang tak terbayangkan. Semua prajurit kuil Tianshan, segera turun dan serap mereka. Cepat, cepat naik level, cepat, cepat, cepat. Xiao Tianche segera mengeluarkan perintah kepada para prajurit kuil Tianshan di depannya dan di bawah. Kemudian Tianyi dan yang lainnya melompat ke dalam kolam terlebih dahulu tanpa ragu-ragu. Mereka adalah pengawal pribadi Xiao Tianche. Namun selama periode waktu ini, semua orang dari Tianyi hingga Tianxi merasa ingin menangis. Karena Xiao Tianche semakin kuat, dan kecepatan menjadi lebih kuat sangat cepat, begitu cepat sehingga mereka sulit mengimbanginya. Jadi pada saat ini, Tianyi ke Tianxi dan yang lainnya bergegas langsung ke tengah kolam, di mana energinya paling terkonsentrasi, dan mulai menyerap dan naik level dengan putus asa. Saat berikutnya, ribuan tentara yang tersisa dari kuil surgawi juga bergegas turun. Semua anggota kuil surgawi adalah pejuang berdarah besi. Mereka melawan banyak orang, namun kurangnya energi dan pemahaman menghalangi mereka untuk maju dan membuat terobosan. Tapi sekarang tidak ada yang hilang, dan energinya melimpah. Ini adalah tingkat ke-9 dari 5 kaisar. Akumulasi seumur hidup dengan 5 guru Tao yang kuat. Dan masih ada jejak Tao Yun di dalamnya. Jadi pada saat ini, para prajurit kuil surga menyerapnya lebih cepat, dan aura mereka meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat berikutnya, Xiao Tianche melihat ke arah Lu dan Mi dan berkata, kalian berdua juga telah menyerap banyak keberuntungan nasional dari Departemen Perang Besar sebelumnya. Sekarang kalian pergi ke kolam untuk menyerap Tao Yun dari pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao itu. Orang-orang, dan cobalah untuk langsung menghancurkan Tao Yun yang asli. Lu, jangan menekan promosimu sendiri. Kamu sudah cukup berjuang, dan akan ada pertempuran besar lainnya segera. Musuh kita menjadi semakin banyak, dan menjadi semakin kuat. Xiao Tianche menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Ya,
dia sendiri menempuh jalan yang paling kejam dan mendominasi di antara kaisar manusia yang abadi. Dan dia tidak menyembunyikannya sejak awal. Berita bahwa dia mengambil jalan kaisar sejati tidak dapat disembunyikan. Saya yakin semua departemen perang di seluruh dunia akan segera mengetahuinya. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka tahu bahwa Xiao Tianzi mengepung dan membunuh 3 guru Tao. Saya yakin orang-orang di Qinghe tidak sebodoh itu. Mereka sendiri tidak beruntung, dan mereka pasti ingin membuat orang lain tidak beruntung. Tapi kertas tidak bisa menutupi api. Sekarang Xiao Tianzi sendiri telah mencapai level teratas kaisar sejati level 9. Hanya saja jika dia ingin menembus level kaisar sejati, itu jauh dari kata sederhana. Tapi dia perlu menyadarinya sendiri dan melalui beberapa pertarungan hidup dan mati sebelum dia bisa maju lagi dan menerobos ke level kaisar sejati dalam satu gerakan. Ini adalah rintangan yang sangat besar. Lagi pula, saat Xiao Tianzi menerobos ke level kaisar sejati, dia mungkin bisa melawan Dao Yi secara langsung. Oleh karena itu, terobosan berikutnya akan sulit dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Tapi untuk saat ini, kekuatan tempur yang dia miliki cukup. Ya, saat berikutnya, Mi dan Lu berteriak, dan mereka langsung bergegas ke kolam di bawah, dan mulai menyerap Tao Yun dan energi untuk menerobos. Demikian pula, Leng Yijun dan Qian Mian juga masuk. Qian Mian telah tinggal di medan perang di luar wilayah dan belum menyerap takdir nasional Departemen Perang Dajia, jadi kali ini sulit baginya untuk menerobos ke tingkat kekaisaran. Oleh karena itu, 10 menit kemudian, ketika alam Qian Mian mencapai puncak Raja Surgawi, Xiao Tianzi langsung memotong 1/9 kekayaan nasional Departemen Perang Dajia dan menembakkannya ke tubuh Qian Mian dari udara. Setengah jam kemudian, aura pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tiba-tiba muncul dari tubuh Qian Mian. Dia telah secara resmi menembus ke tingkat kekaisaran. Terobosan Qian Mian hanyalah permulaan. Segera Leng Yijun menerobos ke tingkat kaisar untuk kedua kalinya, dan kemudian Tianyi dan yang lainnya mulai maju menuju pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar satu demi satu. Selain para prajurit yang menerobos ke tingkat kaisar, banyak prajurit dari kuil surgawi mulai menerobos. Tahap awal God of War berkembang pesat ke tahap tengah God of War, tahap akhir God of War, dan tahap puncak God of War. Awalnya di tahap akhir God of War, saya langsung menerobos ke tahap awal King of Heaven. Secara bertahap, para prajurit kuil surgawi yang tidak bisa lagi masuk terbang keluar dari kolam. Kemudian tak lama kemudian hanya tersisa 10 pengawal pribadi Xiao Tianzi dari Tianyi hingga Tianten, serta 2 orang yang terbunuh dan terbunuh. Faktanya, Raja Antian juga berada di medan perang di luar wilayah saat ini, tetapi Xiao Tianzi tidak memanggilnya, termasuk pertempuran di Kerajaan Naga. Tidak ada yang lain, kedua bersaudara itu memiliki landasan yang besar di belakang mereka untuk mendukung mereka. Sumber daya yang diperoleh lebih banyak daripada sumber daya yang diperoleh dari pembunuhan dan pembunuhan. Lu dan Mi sebenarnya punya warisan, namun warisan mereka sepertinya hanya warisan sederhana. Haha, saudaraku, 10 orang pengawal pribadimu sebenarnya telah mencapai batasnya, tapi mereka masih bertahan. Aku khawatir mereka merasa tidak bisa mengimbangimu. Saat berikutnya, Heidi berkata kepada Xiao Tianzi sambil tersenyum. Xiao Tianzi mengangguk dengan sungguh-sungguh, karena Tianyi dan yang lainnya telah benar-benar mencapai batasnya saat ini. Semuanya telah dipromosikan ke tingkat kekaisaran akhir. Itu batasnya. Tetapi saat berikutnya Tianyi dan yang lainnya berteriak, dan kepulan kabut darah keluar dari tubuh mereka, dan mereka secara paksa memperbaiki diri. Boom, boom, boom. Lebih dari 10 menit kemudian, Tianyi dan yang lainnya melayang langsung ke udara dari kolam, dengan aura puncak tingkat kaisar di tubuh mereka. Aura tingkat, tubuh naik ke langit. Tianyi, Tianzi dan yang lainnya mendatangi Xiao Tianzi dan memberi penghormatan kepada Xiao Tianzi, Tuan Istana. Xiao Tianzi menatap Tianyi dengan sungguh-sungguh, yang berlumuran darah, dan menatap mata Tianyi yang sangat keras kepala. Ya, Tianyi telah mengikutinya selama ini. Hal yang sama berlaku untuk kembali ke Kerajaan Naga 3 bulan lalu. Tianyi selalu bersama Xiao Tianzi. Pada saat ini, Tianyi mungkin berpikir jika dia tidak menerobos, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berdiri di sisi Xiao Tianzi. Oleh karena itu, dia harus memaksakan terobosan meskipun dia melukai dirinya sendiri. Xiao Tianzi menepuk bahu Tianyi dengan keras dan berkata, saudaraku yang baik. Jangan khawatir, kamu akan selalu menjadi kapten pengawalku. Turun dan obati lukanya. Ya, Tianyi berdiri tegak dan berteriak keras dengan mata basah. Puncak tingkat kaisar, setengah langkah menuju tingkat kaisar. Dia, Tianyi, selesai. Biarpun dia lemah, dia tetap memaksakan diri untuk melakukannya. Hanya untuk bisa terus mengikuti Xiao Tianzi. Pada saat ini, tidak hanya Tianyi yang seperti ini, tetapi 9 orang dari Tianer hingga Tianzi juga memiliki mentalitas yang sama, semuanya telah mencapai puncak level kaisar.
Misalnya, kereta kuil surga melaju semakin cepat. Lain kali, saya khawatir kereta tersebut akan langsung menghadapi semua divisi perang besar di dunia. Oleh karena itu, para prajurit di bawah komando kuil Tianxian juga berusaha mati-matian untuk menerobos. Dan pada saat ini, ketika hari pertama tiba pada hari ke-10, semua orang berdiri di depan Xiao Tians berlumuran darah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di kejauhan terdapat 5 prajurit tingkat atas di bawah komando Dao Yi, 5 kaisar tingkat 9 teratas, penjaga aturan surgawi yang berdarah besi dan kuat. Saat melihat Tianyi dan yang lainnya, ada secercah cahaya di mata mereka. Bibit yang bagus, generasi muda ini sudah memiliki bayangan mereka. Berdarah besi, kuat. Saat ini, bukan hanya medan perang di luar wilayah, tetapi 3.000 tentara kuil Tianxian membuat terobosan gila dalam seni bela diri pribadi mereka. Dan tepat di dalam kerajaan naga, di Yanjing, di sebelah markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga, sebuah persenjataan super besar secara diam-diam dibangun pada saat ini, sebuah persenjataan rahasia dan terbaik. Jika orang luar bisa masuk, mereka akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Karena saat ini, di bengkel gudang senjata rahasia bawah tanah berskala besar, mesin raksasa setinggi lebih dari 10 meter terletak di jalur produksi yang panjangnya ribuan meter. Dan di tengah-tengah mesin, senjata mekanis yang tak terhitung jumlahnya sedang merakit baju besi paduan dingin. Ini bukanlah perlengkapan perang di era senjata dingin kuno. Ini adalah baju perang yang menggabungkan teknologi terbaik modern. Pada saat ini, lebih dari 3.000 armor hitam es tugas berat hampir selesai dirakit. Percepat kemajuannya, cepat. Yin Chaoge, yang mengenakan jas putih dan kacamata, sudah lama sibuk di sini. Setelah dia selesai membuat perlengkapan perang untuk Lu memberitahunya apakah dia bisa membuat satu untuk ke-3.000 saudara di kuil surga. Faktanya, Yin Chaoge ingin menamparnya saat itu. Tetapi sebagai menantu perempuan yang bijaksana, Yin Chaoge setuju untuk Lu sambil tersenyum dan meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah. Dan menurut kemajuan saat ini, dalam 2 atau 3 hari, armor kuil surgawi generasi pertama akan dikirim ke medan perang di luar wilayah tersebut. Adapun dana untuk membangun baju besi ini. Haha, yang terpenting di kuil surga adalah uang. Hanya saja beberapa logam kelas atas terlalu sulit untuk dikumpulkan. Untungnya, Wan Tiansheng berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Yin Chaoge. Sumber daya dari sekte tersembunyi yang sebelumnya dimusnahkan di domain tersebut semuanya ditransfer ke Yin Chaoge. Lagi pula, zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang didominasi oleh teknologi, setidaknya di dunia sekuler. Dan teknologi masih berkembang pesat. Ilmuwan top yang tak terhitung jumlahnya dari semua lapisan masyarakat di dunia berdatangan ke Kerajaan Naga setiap hari. Mungkin Kerajaan Naga akan mampu menciptakan peralatan yang lebih kuat di masa depan. Ini bukan tidak mungkin, ini kemungkinan besar, ini. Cara lain, kembali ke medan perang di luar wilayah, semua prajurit dari kuil surga, lebih dari 3.000 prajurit tertinggi, semuanya telah keluar dari kolam pada saat ini. Tubuh mereka telah menyerap sebanyak yang mereka bisa, tapi Lu Enmi belum keluar. Dan, masih ada hampir setengah energi di dalam kolam. Ya, itu adalah akumulasi seumur hidup dari 10 orang paling berkuasa di dunia, 5 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat 9, dan 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Tao. Boom! Saat berikutnya, suara gemuruh terdengar dari Mi dan Lu hampir bersamaan. Jalan untuk menjadi kaisar sejati telah dimulai bagi mereka berdua. Kemudian keduanya menyerap energi di kolam lebih cepat. Setengah jam kemudian, tubuh Mi dan Lu perlahan-lahan naik ke udara. Pada saat ini, keduanya memancarkan aura menakutkan berada di puncak tingkat kaisar tingkat ketiga dan samar-samar akan naik ke tingkat keempat. Tingkat-tingkat kaisar. Di atas kolam, tubuh Lu dan Mi perlahan naik ke udara, jalan kaisar sejati. Tingkat 3, puncak. Di kejauhan, Xiao Tians dan Hei Di berada di puncak kaisar sejati tingkat 9. Lebih jauh lagi, Tianyi hingga Tian 50 dan Qian Mian, Leng Yijun dan lainnya semuanya dipenuhi dengan aura kekaisaran. Sekarang kuil surgawi telah sepenuhnya mencerna hasil pertempuran ini, kekuatan keseluruhannya telah meningkat pesat. Ada lebih dari 50 master tingkat kaisar dan ratusan ahli tingkat raja surgawi. Saudara-saudara yang tersisa semuanya telah maju ke level tertinggi Dewa Perang. Untuk sesaat, aura semua prajurit kuil surgawi menyebar dengan liar, seolah-olah mereka sedang mengumumkan kepada dunia, kami. Kuil surgawi, yang akan datang, bab 310. Saat ini, kuil surga. Kekuatan ini baru bertempur di medan perang di luar wilayah selama 5 tahun sejak didirikan. Ini jauh lebih rendah daripada kekuatan mapan dari beberapa kekuatan mapan di medan perang di luar wilayah, dan kalah dengan kekuatan mapan yang mereka hancurkan setengah tahun lalu, organisasi Langit Hitam. Atau Lembah Tensuan tempat Satsuma berada.
Ini tidak sebaik organisasi malam gelap, yang lahir dalam kegelapan, dan tidak sebaik kelompok pembunuh dari medan perang ekstrateritorial yang telah ada sejak awal medan perang ekstrateritorial. Ya, dibandingkan dengan kekuatan yang sudah mapan, kuil surga masih sangat muda. Semuda 5 tahun, demikian pula, semua prajurit kuil surgawi juga masih sangat muda. Apakah mereka Xiao Tians, penguasa kuil surgawi yang sendirian mendirikan kuil surgawi, atau Kaisar Hitam, atau 4 Raja Surgawi, Tianyi dan pribadi lainnya. Penjaga, atau 3 bawahan kuil surgawi. Mereka, semuanya sangat muda. Sejak munculnya kuil surga, mengapa mereka bisa berkembang begitu pesat? Dan semua kekuatan yang ingin menekan dan menyerang kuil surgawi dimusnahkan dan ditindas oleh kuil surgawi. Hanya karena para prajurit kuil surgawi, apakah mereka penguasa istana, 4 Raja Surgawi, atau saudara manapun, mereka bertempur setiap hari ketika mereka berada di medan perang di luar wilayah, mereka bertempur atau dalam perjalanan untuk bertarung. Kuil Tianshan, kekuatan yang sangat muda ini, sekelompok pemuda kuat, dengan semangat di hati mereka, memaksa keluar dari medan perang di mana orang-orang kuat ada di mana-mana, membunuh orang-orang yang tak tertandingi, dan langit penuh dengan perang. Dan hari ini, kuil surga, kekuatan yang sangat muda di medan perang luar ini akhirnya tumbuh. Mulai sekarang, tempat lain tidak berani mengatakan bahwa tidak ada kekuatan di medan perang luar yang dapat menekan kuil surgawi. Bahkan kelompok pembunuh luar angkasa yang paling kejam. Juga tidak, 1 jalan Tuan, 1 jalan Kaisar sejati kuno, 4 jalan Kaisar sejati, 50 Kaisar, ratusan Raja Surgawi, dan ribuan Dewa Perang. Inilah kekuatan mengerikan dari kuil surga hari ini. Kekuatan untuk mendominasi seluruh medan perang asing. Sebuah kekuatan yang sebanding dengan departemen perang besar di negeri asing. Sekarang di Kerajaan Naga, grup teknologi Chaoge milik Yin Chaoge, bersama dengan grup Junlin milik Gao Weiwei, bekerja lembur untuk memproduksi baju besi berat berteknologi tinggi untuk para prajurit kuil surga. Di medan perang di luar wilayah, sebelum Xiao Tians kembali, Qian Mian telah memulai tata letak yang komprehensif, mengintegrasikan semua sumber daya yang diperoleh kuil Tianshan selama bertahun-tahun, dan membangun gudang rahasia perlengkapan persiapan perang di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia, berikan kekuatan logistik yang baik bagi para prajurit kuil surga untuk berperang di masa depan. Pada saat ini, para prajurit kuil surgawi naik ke langit dengan momentum yang besar. Adegan orang-orang kuat di Dewa Surgawi ini membuat semua kekuatan di medan perang di luar wilayah gemetar setelah menerima berita tersebut. Mulai hari ini, kuil surga telah benar-benar mencapai puncak medan perang di luar wilayah. Pada saat yang sama, di medan perang luar, jauh di dalam pegunungan yang terus-menerus, di markas besar organisasi malam gelap, pemimpin organisasi malam gelap, Ayaan, berdiri di platform tinggi bersamaan, memandangi orang-orang kuat dari arah kuil surga. Mata pemimpin organisasi malam gelap penuh dengan keterkejutan. Ya, organisasi malam gelap mereka memiliki dasar, dan ada juga leluhur yang merupakan kaisar tingkat ke-7 terkuat yang duduk sebagai pemimpin, dan dia belum mati. Tetapi pada saat ini, jika organisasi malam gelap mereka benar-benar menghadapi kuil Tianshan, bahkan jika mereka keluar dengan kekuatan penuh dan mengeluarkan semua pengetahuan mereka, dapatkah mereka mengalahkan kuil Tianshan? Tak terkalahkan. Saat berikutnya, pemimpin organisasi malam gelap, Ayaan, menarik napas dalam-dalam, menatap An di depannya dalam-dalam dan berkata, "Nak, aku tahu kamu selalu ingin kembali. Kamu selalu ingin pergi kembali ke kuil surga. Sekarang, kamu bisa kembali, Ayah. Aku tidak akan menghentikanmu lagi." Tubuh seorang An bergetar. Pada saat ini, level aslinya telah mencapai puncak level Kaisar, dan dia dapat membuka jalan menuju Kaisar sejati kapan saja. Dia, itu adalah Raja An dari kuil surgawi. Pada saat ini, ketika dia merasakan momentum lebih dari 3.000 saudara di kuil surgawi di kejauhan, dia sangat ingin pergi ke sana. Hanya saja pada pertarungan sebelumnya lebih dari setengah bulan lalu, identitasnya terungkap. Dia harus kembali ke organisasi malam gelap. Pada saat ini, ketika An mendengar kata-kata ayahnya, dia gemetar. Dia berbalik dan menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kamu benar-benar setuju untuk membiarkan aku kembali?" Pada saat ini, pemimpin organisasi malam gelap mengangguk dengan pemikiran yang sangat rumit dan berkata, "Ya, kembalilah. Jika kamu terus berada di malam gelap, itu juga akan mengikatmu. Kamu tidak dapat memiliki masa depan yang lebih jauh. Kembali temukan saudara-saudaramu. Ikuti mereka untuk menaklukkan dunia." Pemimpin organisasi malam gelap berhenti sejenak saat dia berbicara. Setelah terdiam beberapa saat, jejak kebaikan muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu An dengan keras dan berkata, "An, awalnya aku berpikir bahwa ketika kamu besar nanti, aku akan menyerahkan organisasi malam gelap kepada kamu. Tapi, Nak,
Kamu melakukan lebih baik dari yang kubayangkan. Kamu memiliki saudara yang baik, dan kamu juga memiliki sekelompok saudara yang baik. Nak, kembalilah dan ikuti saudara-saudaramu. Legenda bagi dunia ini, ayah. Hatinya bergetar, matanya sedikit basah, dia menatap ayahnya dalam-dalam, dan pada pria parubaya di depannya yang sudah memiliki uban di pelipisnya. Ada sedikit rasa tak tertahankan di hatinya, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Ayah, apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Apa yang akan terjadi dengan organisasi Malam Gelap?" Tetua Agung Organisasi Malam Gelap, Ayah An, mendengar ini dan tiba-tiba tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kepahlawanan yang tiada taraf. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Hahaha. Nak, ayahmu, aku belum tua namun, kakekmu meninggal lebih awal, dan ayahmu serta aku mengambil alih organisasi Malam Gelap pada usia 15 tahun. Kami telah menanggungnya selama bertahun-tahun. Di tempat yang penuh perang di luar medan perang, aku takut jika aku menanggungnya jika tidak hati-hati, aku akan menghancurkan seluruh Malam Gelap, bahkan kamu. Aku tidak bisa menahannya. Sekarang kamu sudah dewasa, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada organisasi Malam Gelap. Terbang lebih tinggi. Ini akan membuatmu bahagia. Bang, ayah, maafkan aku." Saat berikutnya, An sedang berlutut tepat di depan pemimpin organisasi Malam Gelap, dengan air mata panas mengalir di matanya. Tetua Agung Organisasi Malam Gelap memandang An dengan lega dan matanya merah. Bocah kecil ini, 5 tahun lalu, dia mengabaikan pangeran besar organisasi Malam Gelap dan bersikeras pergi ke kuil surga untuk menjadi seorang prajurit. Dan hal yang paling keterlaluan adalah, dan dari waktu ke waktu mereka akan membawa orang-orang dari kuil surga untuk menyerang organisasi Malam Gelap mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang tahu tentang pemimpin organisasi Malam Gelap, dan mereka dibuat marah oleh berkali-kali. Pemimpin organisasi Malam Gelap ingin memimpin pasukannya ke kuil surga, dan memotongnya orang ini hidup dengan telapak tangannya. Namun kini, ia merasa lebih lega karena putranya telah tumbuh dan berubah menjadi pria yang jujur. Dia sangat senang, dan dia sangat yakin bahwa An akan melangkah lebih tinggi dan lebih jauh di kuil surga di masa depan. Dalam hal ini, bagaimana jika suatu hari organisasi Malam Gelap yang didirikan oleh keluarga mereka dihancurkan? Tidak masalah lagi, akan hancur jika dihancurkan. Pokoknya anakku luar biasa, itu sudah cukup. Memikirkan hal ini, Tetua Agung Organisasi Malam Kegelapan menatap An lagi dan berkata, "An, sebelum kamu pergi, ayahmu dan aku akan memberimu hadiah besar lainnya. Organisasi Malam Gelap telah mengumpulkan informasi ratusan tahun, dan aku akan memberikan semuanya padamu. Kamu bisa mundur dan menyerapnya, dan memberikannya padaku. Hancurkan jalan kaisar yang sebenarnya." Pemimpin organisasi Malam Kegelapan dipenuhi dengan kebanggaan saat ini. Di saat yang sama, di medan perang di luar wilayah, ada tempat lain, Lembah Tianjuan. Ya, baru 2 bulan yang lalu Xiao Tians, dalam keadaan marah, pergi dari kota Tianhai ke medan perang di luar wilayah untuk memburu penguasa Lembah Tiandu, Satsuma, yang berada di puncak tingkat kekaisaran akhir. Dan kekuatan Lembah Tiandu yang berlangsung sepanjang siang dan malam. Pada saat ini, Satsuma, yang telah mencapai puncak tingkat kekaisaran, meletakkan sepotong informasi di tangannya dan melihat ke tempat di mana para prajurit kuil Tianshan berkumpul, dengan mata yang sangat rumit. Pada saat ini, dia diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya untuk mencari perlindungan di kuil surga. Tanpa alasan lain, dia hanya merasakan di dalam hatinya bahwa zaman hebat mungkin akan datang, dan medan perang di luar wilayah telah terbuka selama lebih dari 100 tahun. Kali ini, kekuatan setingkat kaisar mungkin benar-benar lahir. Sangat mungkin untuk bersatu. Tempat lain di medan perang wilayah luar adalah hamparan luas ladang es putih tak berbatas yang tertutup salju. Ini adalah bagian paling utara dari medan perang wilayah luar. Cuacanya dingin sepanjang tahun dan suhunya di bawah nol, jadi area ini penuh gletser putih tebal. Pada saat ini, di puncak gunung es ribuan meter di atas permukaan laut, beberapa pemimpin kuat dari sekelompok pembunuh luar angkasa berkumpul. Mereka baru saja menerima kabar bahwa para prajurit kuil surgawi telah berkumpul dan mereka semua telah mencapai prestasi terobosan dan promosi. Saat ini, mereka juga sangat terkejut. Di antara para pemimpin kelompok pembunuh, ada satu orang yang matanya di balik topeng sangat rumit. Dia adalah Zero dari kelompok pembunuh luar angkasa. Zero memiliki kekuatan setingkat kaisar. Dia telah memperhatikan Xiao Tians, penguasa kuil surga, dan ingin Xiao Tians menjadi rekannya. Ya, dia dulu mengira Xiao Tians kemungkinan besar akan menjadi rekannya. Misalnya, setelah Xiao Tians benar-benar putus dengan 8 divisi eksotis terakhir kali, Zero pernah memikirkan apakah Xiao Tians akan mengubah identitasnya dan melakukan aktivitas di dunia ini suatu hari nanti. Suka memakai topeng kelompok pembunuh mereka.
Menjadi rekannya, ya, rencana Zero sebenarnya masuk akal. Jika itu orang lain, kemungkinan besar rencananya akan berhasil. Tapi kesalahannya adalah orang yang dia pilih adalah Xiao Tians. Saat Xiao Tians datang ke tempat ini, dia pasti akan menjadi satu-satunya raja di tempat ini. Jadi rencana Zero ditakdirkan gagal. Xiao Tians tidak akan menjadi rekannya. Desir, desir, desir. Saat berikutnya, di gunung es lain yang lebih tinggi di belakang mereka, beberapa pembunuh tingkat kaisar yang kejam muncul di puncak gunung es dengan seluruh wajah mereka. Mengenakan topeng platinum, tapi di saat ini, wajah di balik topeng platinum juga penuh martabat. Kekuatan besar di medan perang di luar wilayah, kuil surga telah tumbuh sepenuhnya dan tidak dapat lagi ditekan. Selain itu, para ahli tingkat kaisar tingkat tinggi dalam kelompok pembunuh ini semua dapat merasakan bahwa pada saat ini, di mana orang-orang kuat berkumpul di kuil surga, ada aura menakutkan yang menghilang orang yang tewas dalam pertempuran. Tiba-tiba, di medan perang di luar wilayah, kekuatan tertinggi yang telah diwarisi selama bertahun-tahun, sekelompok pembunuh. Ada keheningan di hati mereka. Selanjutnya, pejabat senior kuil Tianshan pasti akan melakukan kontak resmi dengan mereka. Sebelumnya, mereka bisa mengabaikan kuil surga, tapi kali ini tidak mungkin. Pada saat ini, ketika para prajurit kuil surgawi memasuki nirwana, bukan hanya kekuatan di medan perang di luar wilayah yang merasa ketakutan. Di sisi lain kerajaan naga, 9 sekte terkuat di tingkat kaisar yang berpengetahuan luas juga menerima berita tersebut. Pada saat ini, jauh di tanah tak bertuan di barat daya kerajaan naga, jauh di pegunungan di mana medan magnetnya kacau dan tidak berpenghuni, ada sekte terkuat tingkat kaisar yang tersembunyi, Sekte Potian. Chen Podao, pemimpin Sekte Potian, sedang berdiri di puncak gunung, menyipitkan mata melihat perubahan langit di kejauhan. Tidak ada yang tahu bahwa Tuan Xing, pria yang mengikuti Xiao Tians, penguasa kuil surgawi di medan perang luar, dan kembali ke kerajaan naga lebih dari sebulan yang lalu, adalah kakak laki-lakinya. Beberapa dekade yang lalu, karena Tuan Xing tidak setuju dengan idenya, dia memukuli Tuan Xing dengan sangat marah, dan kemudian Tuan Xing membawa tubuhnya yang terluka parah ke medan perang di luar wilayah 10 tahun. Tapi Tuan Xing kembali sebulan yang lalu, dan setelah dia kembali, dia mengikuti Xiao Tians, dan bersama dengan Xiao Tians, dia menghancurkan sejumlah sekte tersembunyi. Kemudian, dalam pertempuran menentukan antara kerajaan naga dan 8 divisi perang di luar wilayah setengah bulan lalu, Tuan Chen Podao sangat marah. Jadi ketika Tuan Xing kembali, dia langsung melarang Tuan Xing dan melemparkannya ke penjara bawah tanah Sekte Potian agar Tuan Xing merenung. Bagaimanapun, Sekte Potian adalah salah satu dari 9 sekte tingkat kaisar terkuat di kerajaan naga. Tapi itu bukan yang terkuat. Tuan Xing mengajak orang-orang kuat dari Sekte Potian untuk berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang di luar wilayah. Dalam arti tertentu, ini mewakili sikap Sekte Potian mereka. Jadi Chen Podao sangat marah. Pada saat ini, Chen Podao sedikit mengernyit, melihat ke kejauhan dan bergumam, sekarang, 9 sekte tingkat kaisar terkuat kita harus lahir. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Saat ini, jauh di bawah tanah di bawah Chen Podao, di ruang bawah tanah Sekte Potian, Tuan Xing menunjukkan senyuman. Kamu paling baik melepaskan orang tua ini, kalau tidak, aku memanggil Master Aula, datanglah untuk membuat gigimu mati. Sepanjang hari dengan wajah bau, saya adalah kakak laki-laki Anda. Aku adalah kakakmu, kakekmu. Demikian pula, ada tempat lain di kerajaan naga, jauh di dalam gurun, di luar markas besar Sekte Dewa Perang. Zan, berdiri sendirian di tengah pasir kuning gurun, memandang ke arah medan perang di luar wilayahnya, dia sudah memiliki aura puncak kaisar sejati tingkat pertama. Ya, dia sendiri yang membuka jalan kaisar sejati. Dia sekarang sangat percaya diri dalam pertempuran yang akan datang untuk penerus Sekte Dewa Perang. Selama periode ini, Sekte Dewa Perang juga telah memberinya banyak hal, tetapi dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Ingin kembali. Gerbang Dewa Perang bukanlah tujuannya, tujuannya adalah kuil surga. Saudaraku, saudara-saudara, kamu baik-baik saja. Gumam Zan pada dirinya sendiri. Saat malam tiba, Zan, sendirian di kedalaman gurun, tampak begitu kesepian. Ayah, selamat festival musim gugur, tolong jaga kesehatanmu di luar. Aku mencintaimu, oke. Di medan perang di luar wilayah, ratusan helikopter bersenjata mulai terbang ke markas kuil Tianshan dengan helikopter masuk di tengah. Xiao Tians sedang melakukan obrolan video dengan putrinya Xiao Xiao. Xiao Tians memandangi putri manis di video itu dan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata sambil tersenyum, sayang, selamat festival musim gugur, ayah juga mencintaimu. Setelah menutup video dengan Xiao Tians melihat keluar jendela ke markas kuil Tianshan di kejauhan, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. Selanjutnya,
Saatnya bersiap untuk perang. Akhiri ini secepatnya dan kembali bersama orang terpenting di hatinya. Wei Wei, Xiao Xiao, tunggu aku, cepat, cepat, gumam Xiao Tian sedalam hatinya. Bersambung.